Kami ada di tempat ini Tuhan, tempat yang dikhususkan untuk kami datang beribadah memuji Engkau. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang memenuhi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami telah naik di hadapan hadirat-Mu, dan itu menyukakan hati Allah. Dan saatnya Tuhan kami bawa hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Di luar firman-Mu kami akan tersesat. Dan biarlah Roh Kudus yang akan berbicara bagi setiap pribadi kami. Dan firman-Mu Tuhan yang akan mengubah hidup kami untuk lebih baik lagi, lebih benar lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan kami pulang dengan sorak-sorai, karena Allah pembela kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, semua kita yang rindu diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin, amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara, shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus boleh ada di tengah-tengah saudara semua pada pagi hari ini. Ini satu kehormatan yang Tuhan boleh beri bagi saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk bisa sharing firman buat kita semua. Dan ini adalah kunjungan saya yang kedua. Kalau yang pertama khusus untuk BBI, dan yang kedua ini saya rindu kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah. Amin. Ya, kalau saya datang yang pertama saya tidak mau perkenalkan diri, tapi kalau sekarang saya mau perkenalkan diri supaya kalau kita ketemu minimal di Harapan Indah kita ada tegur sapa atau ada senyum. Oh iya, si ibu ini yang pernah melayani di tempat kami. Baik, nama saya Pendeta Vera Menaya. Saya asal Manado dan suami saya Pendeta Lukas Saputra, Chinese Karawang. Dan saya punya anak 8. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Banyak anak banyak rezeki. Haleluya. Dan kami berdua menggembalakan di GBI Jemaat Mitra Bekasi. Dan juga saya bunda dari 74 wanita dewasa dalam pelayanan Gerasa, Gerakan Asih Abadi Indonesia, yaitu rumah pemulihan bagi wanita-wanita ODGJ. Apa itu ODGJ? Iya, betul Bu, orang dengan gangguan jiwa. Sekarang lebih indah sebutannya Bu. Ya, kalau dulu kita kasar bilang dasar orang gila ya. Sekarang tidak Bapak Ibu, orang dengan gangguan jiwa. Kalau yang sudah sembuh namanya penyintas ODGJ. Itulah keseharian saya, ibu-ibu, bapak-bapak, melayani mereka. Dan puji Tuhan, mereka nggak semuanya gila ya. Sekarang Tuhan sudah pulihkan mereka. Dan spirit yang ada bagi kami suami istri adalah karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak lihat latar belakang kita, karena latar belakang kita semua Tuhan sudah selesaikan. Betul saudara? Ya, yang kata Tuhan selesai, itu yang Dia katakan di atas kayu salib. Dosaku masa lalu, dosaku sekarang, dan dosaku yang akan datang. Masa laluku yang kelam, sekarang dan yang akan datang, semua Tuhan selesaikan. Nah jadi kalau orang memilah-milah pelayanan dan pilih-pilih, berarti kita belum menangkap isi hati Tuhan untuk amanat aku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan tidak membedakan yang istilahnya sehat atau sakit. Bukankah Tuhan berkata, aku datang untuk mencari yang terhilang, mencari yang sakit. Betul Bapak Ibu? Kalau kita sakit sekarang secara tubuh jasmani, minta sembuh, bisa sakit lagi. Betul saudara? Intinya Tuhan datang bukan menyelesaikan penyakit jasmani kita. Dia datang menyelesaikan penyakit rohani kita. Itu yang menyangkut kekekalan. Betul Bapak Ibu? Kalau jasmani ini, firman Tuhan berkata, dari mana engkau diambil,
engkau akan kembali. Tapi nefes atau rohnya Allah itu yang kembali ke Tuhan. Nah itulah yang diperjuangkan, bukan tubuh jasmani. Begitu kita dipanggil Tuhan, menyongsong kedatangannya, firman Allah berkata, kita akan mengenakan tubuh ya, yang dibaharui. Karena tubuh ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita pelayanan hanya mikirin saja dari sakit ke sembuh secara jasmani, jujur Bapak Ibu, saat ini kita mungkin sakit, pulang kita sembuh, tapi bisa sakit lagi. Tapi yang Tuhan mau cari adalah orang yang sakit rohani yang mau dipulihkan. Nah itulah yang kami layani sampai saat ini. Ya jujur secara manusia memang tidak gampang. Saya flashback 13 tahun yang lalu. Jadi pelayanan ini ada sejak 2011. Sebelum saya masuk firman, saya share buat kita semua ya, kesaksian saya mengawali firman Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu. Jadi tahun 2011 awal Pak Lukas ngomong ke saya bahwa dia terpanggil untuk melayani ODGJ. Saya berpikir layani jemaat saja pusing Pak. Apalagi ini spesial. Maaf, jemaat aja yang sehat, betul Bapak Ibu, bikin pusing gitu loh. Ya, terus sekarang layani yang kayak begini. Saya bilang, saya datang lurus nanti saya pulang miring loh. Nah, saya menolak dalam hati. Tetapi karena berpikir suami istri, yang namanya istri harus tunduk ya. Jadi kata-kata rohani yang saya sampaikan, berikan saya waktu untuk berdoa. Tapi sesungguhnya tidak berdoa. Itu adalah pernyataan yang paling rohani. Kayaknya kalau to the point gak mau, kira-kira bagaimana. Nah Bapak Ibu, saya tidak berdoa. Ya, saya udahlah enggak, pasti dengan sendirinya hilang ya. Karena nggak ada respon itu ya Pak ya, pasti ya udah hilang. Ternyata suami saya itu dengan gigi loh saudara. Dia katakan ke saya, sudah ada jawaban belum dari Tuhan? Gak ada tuh, belum ada. Berbulan begitu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya berpikir, Tuhan ini kayaknya serius sih. Kok saya gak ada jawaban tapi ditanya terus. Satu ketika Bapak Ibu, akhirnya saya berdoa dan berpuasa. Doa saya simple. Saya bilang begini, Tuhan, jika ini dari Engkau, berikan saya peneguhan. Saya gak mau dari sesama pendeta atau jemaat. Berikan saya peneguhan Tuhan, konfirmasi dari kedua anak saya. Ya, kalau memang ini dari Tuhan, berarti saya akan lanjut. Tapi kalau tidak, enggak. Bapak Ibu, setelah saya doa puasa dalam mesbah keluarga kami, saya share ke anak-anak saya. Tapi itulah ya, the power of emak-emak. Saya pengaruhi pikiran anak saya, dan saya cerita ke mereka kalau orang gila itu sikapnya seperti apa. Dan saya bilang ke mereka, waktu dulu Mami lihat orang gila dari jauh pagi udah ngibrit, udah lari sekenceng-kencengnya, terus ngumpetnya di bawah. Di mana? Di bawah kolong ranca. Nah Bapak Ibu, saya berpikir anak saya dengan mendengar ibunya ngomong, dia udah kata anak-anak ngebel juga. Nah ternyata Bapak Ibu, begitu selesai kita sharing, saya tanya, Cici Ade, kalau Mami Papi mau urus orang-orang seperti ini, kalian bagaimana? Saya bilang begini, 90% ada di tangan saya. Yes, pasti anak-anak saya, karena anak saya yang pertama dan kedua itu perempuan. Berarti saya menang nih. Di luar dugaan saya Bapak Ibu. Anak-anak saya bilang begini, gak apa-apa kalau Mami Papi mau urus mereka, kita anak-anak oke-oke aja. Wah, dengar itu, ya Tuhan, ya apa yang saya harapkan ternyata tidak terjadi. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, saya gak mau dalam zona nyaman. Oke, tapi saya ngomong Pak Lukas, uji coba ya. Orang ajak kerja itu 3 bulan percobaan. 1, 2. Kalau saya gol, saya lanjut. Kalau enggak, buang pulang ke jalan. Gak ada beban. Karena Bapak Ibu, waktu Pak Lukas sharing ke saya tanya ke dia, yang kita mau urus itu pasien rumah atau pasien jalan? Saya berpikir kalau rumah, saya bisa tanya sama keluarga, apa sih yang penyebabnya sampai kok dia miring-miring? Betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau pasien di jalan, kira-kira mukanya sama siapa?
rumput yang bergoyang. Berarti kan seperti kucing dalam karung. Sampai saya bilang begini di jalan, wah ini mah tantangan kalau dari jalan. Saya tanya, laki perempuan? Saya berpikir kalau laki itu bagianmu, nggak bagian saya. Dia bilang perempuan, wah kalau perempuan wah itu kerjaan saya. Karena nggak mungkin dia mandiin, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin dia cebokin. Saya bilang, kenapa perempuan? Kenapa nggak laki? Kan kamu yang punya mau. Dia bilang begini, perempuan itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Bapak Ibu lihat, banyak ODGJ yang mengalami sex abuse, betul? Perutnya melendung kan? Nah, berarti siapakah yang pelakunya? Laki-laki kan Pak? Bukan perempuan. Nah, terus sampai saya katakan, dan perempuan itu sangat rentan dengan sakit penyakit. Saya bilang, sakit apa? Loh, maaf, kita seorang dewasa. Setiap bulan dia menstruasi. Berarti selama dia di jalan, kira-kira dia bersih-bersih gak? Otak saya jalan, oh iya benar ya. Berarti dia ngomong ke saya, Mami, dia dari kering ke basah, ke kering lagi ke basah. Bertahun-tahun itu dia alami selama dia hidup di jalan. Saya bilang benar ya Tuhan, perempuan itu perlu dilindungi. Nah, Bapak Ibu, setelah saya dapat konfirmasi dari Tuhan melalui kedua anak saya, kami mulai pelayanan ini. Tapi 1 tahun pertama saya pasien seperti mereka. Cumanya saya itu karena bukan masalah pribadi, masalah dari luar yang saya pikirin tiap hari. Mengapa Bapak Ibu? 1 tahun pertama stres ke tingkat stres, depresi. Karena Bapak Ibu, mereka buang air besar di tempat. Saya sendokin dia makan, dia pupis itu sambil dia jalan. Mending bulat-bulat, betul, cair lagi. Kira-kira siapa yang mau bersihin? Kalau saya suruh dia, berarti dia mainin kan Bu? Belum lagi Bapak Ibu, dia ambil kotorannya, dia tempelin di tembok, dia lempar di genteng, dia taruh di kepalanya, dia keribatin. Kan harus saya yang keramasi. Dia taruh di wajahnya. Belum lagi mau cuci baju di bak, begitu banyak baju, dia ambil kotorannya, dia taruh. Dia pikir itu deterjen, dia aduk-aduk. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Saya bilang, aduh Tuhan, sakit kepala juga saya layani mereka ya. Belum mandiin Bapak Ibu, yang baunya luar biasa. Datang bukan cuma penyakit psikis, TBC, sifilis, hepatitis, kanker. Alat kelamin mereka pada busuk semua. Wow, tiap hari saya bergelut dengan itu Bapak Ibu. Dan kaki saya kayak diikat, gak bisa ngapa-ngapain. Keluar sebentar, balik. Dan semua kegiatan di luar saya close. Gak ada, betul-betul stay di rumah. Saya masakin mereka, mandiin. Itu pemandangan yang tiap hari. Satu ketika mereka cekek leher saya. Saya nggak tahu, saya masuk di ruangan. Tiba-tiba dia datang dengan kekuatannya. Orang seperti itu kekuatannya, saudara, nggak mikir. Kita kalau mau istilahnya melakukan sesuatu, kita masih berpikir dampaknya apa. Kalau dia, yang penting dia itu terpuaskan, ya sudah. Dia cekik leher saya. Terus saya teriak, Tuhan, apa saya harus mati di tangan orang gila? Tiba-tiba saya pegang pundaknya dia, saya goyang. Saya bilang, dalam nama Yesus. Dia lepas saudara, tapi saya disandarin ke tembok. Belum dipukul, ditonjok, ditendang. Saya lagi mandiin dia, dia tendang saya. Dia jatuh, dia kabur saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, gak kuat. Betul-betul tidak kuat. Akhirnya saya ngomong sama Pak Lukas, ya sudah, buang pulang mereka bicara. Itu titik terendah saya dalam melayani mereka. Saya konflik dengan Pak Lukas, gak kuat. Ya siapa sih perempuan yang mau kuat, saya bilang. Ya karena apa? Mereka pasien dan di jalan. Bapak Ibu, tidak ada hukum yang positif terhadap ODGJ. Betul saudara? Bisa nggak saudara laporkan dia ke polisi? Siapa suruh urus? Betul nggak Bapak Ibu? Itu pemandangan 1 tahun, karena mau suruh mereka nggak bisa. Pagi-pagi saya
Jam 5 saya doa, bangun masakin mereka dari pagi sampai malam. Gak ada habis-habisnya. Benar juga ini badan. Akhirnya saya dapat vertigo yang cukup berat sampai saya keliling rumah sakit. Akhirnya dokter bilang ibu mengalami ketidakseimbangan yang cukup lama karena ibu kurang istirahat. Saya bilang mau istirahat bagaimana? Di saat tidur dia 10 oktav. Dia teriak saudara. Ya, membangunkan semua orang. Sampai tetangga bilang ada setan ya di tetangga kita. Tetangga saya dia bilang di tempat kami itu ada setan. Karena apa? Mereka tiap malam. Bapak ibu, masa-masa itu sulit buat saya. Tapi akhirnya di saat saya terpuruk tidak berdaya, suami saya bilang begini, kalau memang kamu stop ya saya nggak bisa buat apa-apa. Saya tidak bisa paksa. Tapi satu hal, kamu stop bukan berarti Tuhan stop untuk mengasihi mereka. Tapi Tuhan akan membaca hati orang yang bisa meresponi kasih Tuhan buat mereka. Berarti kamu yang akhirnya menyerah dengan panggilan Tuhan ini. Belum mempan Bapak Ibu. Saya bilang, enak di lu gak enak di gua. Saya bilang, tiap hari saya dengan mereka. Ya kesel juga kan Bapak Ibu. Belum mereka makan, saya bergumul buat makan mereka juga. Ya buat kebersihan mereka. Mereka juga gak bisa tidur. Otomatis juga kami gak bisa tidur. Di tengah-tengah keterpurukan saya, di titik terendah saya, anak saya yang pertama, dia katakan begini, Mami sebenarnya bersyukur loh sama Tuhan. Saya bilang, bersyukur apa Cici? Mami mah selalu bersyukur. Gak nih. Sebenarnya Mami harus bersyukur ke Tuhan. Dari sekian banyak perempuan di dunia ini, Mami salah satu yang Tuhan pilih. Salah satu loh Bapak Ibu. Tuhan pilih untuk urus mereka. Jadi kalau Tuhan yang memilih Mami dari sekian banyak perempuan, berarti Tuhan kasih Mami kekuatan dan kemampuan. Percaya itu Mami. Di situ Bapak Ibu saya nangis sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan saya bertobat. Saya salah Tuhan dalam melihat pelayanan ini. Karena anak saya bilang, Mam, mereka berharga di mata Tuhan. Mereka juga gak mau mereka ada di jalan. Tapi itulah kehidupan yang mereka jalani. Bapak Ibu urus panti asuhan, panti jompo banyak orang lirik. Betul saudara? Karena mereka waras. Jompo itu masa tua kita, betul? Kita minta umur panjang, kita akan jadi lansia. Anak-anak, kita sudah terbiasa urus anak, betul Bapak Ibu? Tapi kalau urus yang ODGJ, itu masalah dari luar kita bawa ke dalam. Kalau kita sendiri tidak prepare dengan diri kita tidak akan kuat. Di situ Bapak Ibu saya bangkit. Nah kalau Bapak Ibu tanya, 13 tahun Ibu Vera, saya sudah bisa tersenyum. Ya, sudah melewati masa-masa tersulit. Dan puji Tuhan, pelayanan ini bisa jadi berkat. Dan pada akhirnya pemerintah mengakui. Ya, dan kami legal secara hukum, puji Tuhan Bapak Ibu. Legal secara hukum terdaftar di dinas sosial baik kota dan provinsi. Bahkan pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan pasien 74 ini Bapak Ibu yang ada di Gerasa semua dari jalan. Satu pun dari keluarga tidak dididik. Dan kami tetap menolak sampai sekarang dengan alasan apapun. Karena kami mau menjangkau mereka yang terbuang dalam kasih Kristus. Banyak yang sudah pulang. Banyak banget Bapak Ibu. Ada yang dijemput keluarga, ada yang pulang sendiri. Tapi ada yang pulang, minta pulang, tapi pada akhirnya keluarga tidak mau terima. Tapi karena dia minta pulang, saya tetap serahkan ke keluarga. Berapa bulan kemudian, akhirnya saudara ada di jalanan. Karena memang stigma tentang mereka itu tetap yang negatif. Orang memberikan stigma terhadap mereka. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pelayanan ini sekali lagi jadi berkat. Dan tahun lalu update, bulan Maret 2023, kami mendapat penghargaan Kick and the Heroes bidang kemanusiaan. Luar biasa ya saudara. Dan di situ saya bersaksi di depan semua orang-orang, baik dari kementerian maupun para petinggi di Metro TV. Saya bilang kami ada untuk menjangkau mereka karena Kristus. Dan inilah kontribusi anak bangsa untuk Indonesia. Dan Bapak Ibu, saya terima rujukan pasien dari dinas sosial. Ya, sebenarnya fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi saya bersyukur akhirnya rumah pemulihan dirasa diterima oleh pemerintah. Mereka akan telepon, Bu Vera,
boleh nggak kami dinas sosial rujuk pasien dari dinas sosial? Wah, saya senang Bapak Ibu. Ya, saya bilang, ayo kirim ke Kirasa. Tapi perempuan, jangan laki-laki. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan pasien-pasien ini, mereka akhirnya punya KTP. Yang tadinya mereka penduduk yang tidak ber-KTP. Dan puji Tuhan mereka ada BPJS sekarang, yang memang pemerintah fasilitasi, kami tidak bayar sepeser pun. Dan pemilu tahun ini, mereka turut memilih Pak. Luar biasa kan? Ya, berbondong-bondong saya bawa ke TPS. Semua orang dengan mata memandang penuh curiga. Begitu ada di kotak suara, dia teriak sama saya, Bunda, mau pilih yang siapa? Oh, jangan tanya sama Bunda. Ada banyak paparazzi. Nanti saya kena masalah. Terserah kamu. Kamu lihat aja, matamu mau kemana? Kiri, tengah, kanan. Akhirnya dia bilang, terserah saya. Terserah. Nah, itulah saudara. Puji Tuhan. Jadi itulah pelayanan kami. Luar biasa kasih Tuhan saudara. Jadi Tuhan memampukan sampai sekarang. Dan mereka hidup bersama dengan kami. Dirasa. Jadi akhirnya saya dan Pak Lukas komitmen. Ya sudahlah. Kalian tinggal dengan kami keluarga. Jadi akhirnya saya menikmati dengan mereka, Bapak Ibu, selama 13 tahun. Puji Tuhan mereka ibadah. Pagi ibadah, malam ibadah. Dan tadi saya berangkat ke tempat ini, mereka berangkat ke gereja. Mereka beribadah dengan jemaat. Ya, memuji Tuhan bersama-sama di gereja. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Baik, cukup ya. Kalau saya mau saksikan banyak, suka duka banyak Bapak Ibu. 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Ya kalau anak itu udah masuk SMP. Jadi kalau ibu bapak tanya Bu Vera masih stres nggak? Oh udahlah, udah lewat masa-masa itu. Saya udah banyak senyum dengan mereka. Bukan senyum sembarangan Bapak Ibu ya. Nanti pasien 75. Oke. Tema firman Allah pagi ini, Bapa mengerjakan yang terbaik. Amin. Sama-sama. Bapa mengerjakan yang terbaik. Kejadian pasal 50 ayat 20. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu bawa Bible. Kalau tidak, buka di smartphone. Tapi jangan bilang handphone kudus ya. Itu banyak tagihan utang. Di situ ada ngomel-ngomel. Ada banyak hal. Jadi ya sudah. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka. Oke. Muncul ya Pak? Muncul ayat Alkitab. Baca sama-sama. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Allah. Bapak Ibu yang baca, saya yang dengar. 1, 2, 3. Memang kamu telah memperkarakan yang pada waktu, tapi Allah telah memperkarakan yang kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup bangsa. Haleluya. Ini adalah kesaksian dari Yusuf setelah dia bertemu dengan abang-abangnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan yang bisa kita alami dalam hidup ini, pertama saudara, kesulitan atau pergumulan. Dan jujur, seringkali respon kita protes, marah, bahkan seringkali kita mundur dari Tuhan. Terus kita bilang, untuk apa melayani iring Tuhan? Masalah itu tetap ada, tidak ada penyelesaian. Dan kedua saudara, seringkali kita mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia. Dan dalam persoalan yang kita hadapi, kita juga mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan di saat aku punya persoalan. Terus kita bilang, seakan-akan Tuhan kasih punggung terhadap saya. Kedua saudara, rencana. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita semua punya banyak rencana. Betul saudara? Ya. Semua yang namanya manusia pasti punya rencana. Tapi jujur saudara, rencana yang kita anggap paling baik, namun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul saudara? Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan atau menghadapi kejadian yang tidak kita inginkan. Nah pagi ini saya mau share buat Bapak Ibu semua tentang perjalanan hidup Yusuf. Kita mau belajar
bagaimana dari setiap tekanan hidup, masalah yang Yusuf hadapi, dia meresponi dengan luar biasa, sehingga keadaan itu tidak menguasai dia, tapi dia menguasai keadaan itu, dan akhirnya dia lebih daripada pemenang. Pertama, saudara, apa yang dihadapi oleh Yusuf? Dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur. Dan pada waktu dia dibuang, pada akhirnya dia dijual kepada seorang saudagar yang baru pulang dari berdagang menuju ke Mesir. Saudara, kita boleh baca tentang perjalanan hidup dari Yusuf. Pada waktu terjadi konflik abang-abangnya terhadap dia, saya mau tanya kepada bapak dan ibu, apakah salah Yusuf kalau dia dicintai oleh ayahnya? Saudara dan saya pernah jadi anak, betul saudara? Dan saat ini kita orang tua, kita punya anak. Kalau pada akhirnya kita lebih mencintai si anak bontot atau anak sulung, jujur, itu bukan salah si anak. Semua anak minta diperlakukan kasih sayang sama dari orang tua. Tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa Yusuf ini mendapat kasih lebih dari ayahnya Yakub. Karena Yusuf ini lahir pada saat Yakub masa tua. Nah, akhirnya Bapak Ibu, itulah menimbulkan kecemburuan dari abang-abangnya. Mengapa ayahnya lebih condong sayang kepada Yusuf? Apalagi Yusuf ini bermimpi bahwa berkas-berkas gandum kakak-kakaknya semuanya sujud menyembah berkas gandum Yusuf yang berdiri. Dan mimpi yang kedua, dia ceritakan kepada abang-abangnya dan ayahnya bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Sehingga ayahnya bilang, jangan kamu cerita lagi mimpi kepada abang-abang. Akhirnya abang-abangnya bilang, berarti kamu hadir mau jadi pemimpin terhadap kami, dan kami harus sujud menyembah, dan juga orang tua kita harus sujud menyembah kepada kamu. Bapak Ibu, inilah yang menimbulkan rasa jealous, rasa cemburu dari abang-abangnya. Makanya pada satu ketika abang-abangnya ada di padang menggembalakan kambing domba, akhirnya ia suruh, coba Yusuf, kamu pergi ke padang, tengokin abang-abang, kenapa mereka belum pulang. Nah, pada waktu Yusuf sampai ke padang, disitulah abang-abangnya melihat dia. Akhirnya mereka katakan, itulah si tukang mimpi. Dan akhirnya mereka bermufakat bagaimana kita harus melenyapkan dia. Tapi pada akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi abang-abangnya susun cerita kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah diterkam binatang buas. Dan inilah buktinya, ada darah di situ, padahal itu darah binatang. Itu pengalaman yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, apakah dia bereaksi? Pada akhirnya dia dijual. Dia ada di rumah Potifar, dan Potifar katakan, semua aku berikan tanggung jawab kepadamu. Cuma satu, istri bukan tanggung jawab Yusuf. Tapi pada saat itulah timbul lagi masalah. Akhirnya Yusuf harus mendekam di dalam penjara. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Yusuf tidak mau menderita, di situ hanya dia dan istri Potifar. Dan bukan maunya dia untuk mau menggauli istri Potifar. Itu maunya perempuan itu. Tetapi lihat di sini, integritas yang Yusuf miliki. Betul saudara? Ada orang atau tidak ada orang. Apa yang dia pikirkan itu sinkron dengan perbuatan dia. Jujur seringkali begitu kita kepepet dan akhirnya kita berpikir tidak ada orang yang tahu. Kalau kita tahu itu berdosa, menyakiti hati Allah, kita ambil langkah. Toh tidak ada yang tahu. Kita kompromi terhadap dosa. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Dia punya integritas yang kuat. Dia tahu bahwa perbuatan dia itu pasti menyakiti hati Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia memilih ada di dalam penjara. Dan begitu di penjara juga apa yang terjadi?
Yusuf dikecewakan oleh juru minum. Betul? Pada waktu bermimpi, akhirnya Yusuf bisa mengartikan. Juru minum bilang, tenang, nanti saya akan keluarkan kamu dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tetap mendekam dalam penjara. Dalam hidup ini tidak hanya bicara benar atau salah, susah atau senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Tetapi dalam hidup ini Bapak Ibu, yang terutama adalah bagaimana respon kita. Amin. Di saat kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah respon kita? Karena respon kita itu menentukan. Amin saudara. Coba kalau Yusuf yang pada akhirnya dia bereaksi terhadap tindakan kakak-kakaknya, dia dengan arogan membela diri, atau pada saat dia ada di tengah-tengah keluarga Potifar, akhirnya dia menyerahkan kekudusannya untuk akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Saya percaya perjalanan hidupnya tidak seperti itu. Yusuf dia punya komitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Pada saat dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi Bapak Ibu, waktu dia ada di Mesir, dia tidak punya siapa-siapa. Betul saudara? Dia ada di Mesir sebagai seorang budak. Budak pada zaman dulu adalah tidak punya hak apa-apa. Dan budak ini bisa dijual oleh tuannya. Betul saudara? Kalau tuannya tidak mau pakai, dia bisa jual. Dan budak di zaman dulu itu seperti komoditi saudara, bahan dagangan yang bisa menghasilkan. Dan budak itu tidak punya kesempatan untuk hidup, karena hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Secara masa depan Yusuf suram. Betul Bapak Ibu saudara? Tidak ada yang bisa dikatakan titik terang, secercah titik pun tidak ada. Dalam kesendirian dia ada di Mesir. Kita semua ada di Bekasi. Kita semua merantau. Betul saudara? Kita masih punya keluarga. Kayak saya orang Manado. Yang namanya ketemu orang Manado, orang semua bersaudara. Orang Batak, satu marga, ada begitu banyak cabang-cabangnya. Yang penting sudah tahu kamu urutan keberapa, berarti kita sudah. Tapi Bapak Ibu, lihat keberadaan Yusuf. Seorang diri dia di Mesir. Tapi lihat, meskipun dia seorang diri di Mesir, tetapi Tuhan, dia tetap mengerjakan yang terbaik. Amin. Respon Yusuf, dia tidak protes, dia tidak marah, dia tidak membela diri. Dia benar, dia tidak berbuat salah Bapak Ibu. Di saat respon kita benar, sesuai firman Allah, maka kita akan melihat janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Amin. Mengapa Bapak Ibu? Karena semua yang terbaik itu datang dari Tuhan. Amin saudara. Saat ini saudara dan saya punya masalah. Seperti tadi saya katakan, kita mungkin lagi sakit. Kita berdoa, kita minta sembuh. Tapi jujur kita bisa sakit. Saat ini mungkin kita kekurangan. Akhirnya Tuhan berkata kita. Tapi yang namanya dalam perjalanan hidup, kita juga bisa mengalami kekurangan lagi. Betul Bapak Ibu? Dari semua apa yang kita hadapi, apa respon kita? Kalau responmu benar, saya percaya akhirnya muncul pernyataan Yusuf pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Akhirnya dia mengatakan begini, kamu mereka yang jahat. Betul Bapak Ibu? Apakah ada kebaikan di dalamnya? Tidak ada. Tetapi dengan tegas dia mengatakan, setelah dia melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya, yang jahat kamu rekakan buat aku. Tetapi justru itu Tuhan pakai untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti terjadi sekarang ini, yaitu memelihara satu bangsa yang besar. Karena pada saat itu terjadilah kelaparan yang hebat. Akhirnya Yusuf bisa jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Mengapa saudara? Satu pernyataan yang memang luar biasa Yusuf saksikan kepada kakak-kakaknya. Saya mau katakan buat kita semua, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup mengubah segala keadaan kita. Karena firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9,
seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mau lihat perjalanan hidup Yusuf pada saat dia dijual sebagai seorang budak, tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada masa depan yang cerah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, karena respon dia benar, dia tidak menyesali dengan apa yang dia hadapi. Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Dia pegang janji Allah, karena Tuhan meneguhkan dia pada waktu dia bermimpi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kalau kita lihat kenyataan hidup yang ada, kita kecewa. Akhirnya kita mempersalahkan, siapa sebenarnya yang membuat keadaan saya seperti ini. Tetapi kalau saudara boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita yakin saudara, air yang pahit saja Tuhan bisa ubah menjadi air yang manis. Apa yang tidak bisa Tuhan ubah? Yang Tuhan mau adalah hatimu dan hatiku percaya atau tidak kepada janji Allah dalam hidup kita. Bahwa firman Tuhan berkata, rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan. Di agendanya Allah buat kita, di tangannya Tuhan buat kita, tidak ada kecelakaan. Amin saudara. Pada waktu abang-abangnya bertemu dengan Yusuf, di pikiran mereka, inilah saatnya Yusuf akan membalas dendam. Kakak-kakaknya tidak mengenali dia, karena kakak-kakaknya juga berpikir tidak mungkin Yusuf punya masa depan. Tapi Yusuf dia sangat kenal. Pada waktu dia mau bertemu dengan kakak-kakaknya, dia akhirnya intip. Dan akhirnya dia susun strategi bagaimana waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan abang-abangnya. Begitu Yusuf akhirnya memperkenalkan diri, akulah Yusuf adikmu. Di situ abang-abangnya sangat ketakutan. Dan mereka berpikir, inilah saatnya bagaimana Yusuf akan menunjukkan bagaimana pembalasan terhadap kita. Karena mereka ingat seperti apa perlakuan mereka terhadap Yusuf. Bapak Ibu, seringkali begitu Tuhan angkat kita, terus akhirnya kita flashback masa lalu. Terus kita ingat, kita bukan amnesia, betul saudara? Kita akhirnya tahu masa lalu kita. Seperti itu dibukakan kembali, di-rewind. Terus kita ingat, iya ya, dulu saya begitu dikucilkan, begitu diinjek-injek orang, tidak dianggap sebelah mata. Saya begitu dihina. Dan begitu kita diangkat oleh Tuhan, saudara, seringkali kita bilang begini, Tuhan, dia dulu dianggap orang hina. Begitu akhirnya kita diangkat Tuhan, seringkali manusia kita itu minta pembelaan. Inilah saatnya saya harus menunjukkan siapa diri saya. Terus akhirnya mungkin ada orang yang membuka kembali luka kita masa lalu. Kamu ingat gak waktu kamu dulu diapa-apain sama si A atau si B? Terus sekarang kan kamu sudah diangkat Tuhan. Ayo tunjukkan siapa kamu sebenarnya terhadap mereka. Kita akhirnya bertepuk dada, siapa dulu saya? Terus kita bilang, capek dulu diinjek-injek orang, sekarang saatnya saya harus balas dendam. Bapak Ibu, semua kita punya masa lalu, betul saudara? Betul. Kita ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tapi saya mau share buat kita semua, kita ambil sikap seperti Yusuf. Amin saudara. Siapa yang pernah mendukakan hati? Lihat Yusuf, dia tidak membalas. Karena dia tahu dengan kakak-kakaknya datang kepada dia, itu sudah membuktikan janji Allah. Tuhan menggenapi mimpinya dia. Betul saudara? Kakak-kakaknya datang untuk menyembah dia. Saudara, kita percaya bahwa selalu ada yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kita.
Saat ini Bapak Ibu menangis. Gak enak diinjek-injek orang, betul saudara? Ya, mau keluarga. Seringkali kita terlalu mengagung-agungkan. Aduh, tega banget ya. Dia kan saudara kandung saya, dia kan kakak saya, dia kan adik saya. Kok tega ya? Saya mau beritahu, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Ternyata perjalanan hidup keluarga, kalau akhirnya saat ini hubungan kita tidak baik, bukan hanya terjadi pada zaman sekarang. Benar Bapak Ibu? Ya. Itu pun dialami oleh Yusuf. Bagaimana dia dikucilkan, dengan terang-terangan dibuang oleh keluarga. Kalau akhirnya kita hanya menangisi keadaan, apakah kita bisa melihat masa depan? Tidak saudara. Dari perjalanan hidup Yusuf ini, mau memberkati kita semua, jangan mengagung-agungkan luka itu. Amin saudara. Dalam hidup ini kita pernah disakiti orang, betul? Dalam hidup ini kita pernah dikecewakan orang, betul? Tapi mau jujur juga Bapak Ibu saudara, dalam hidup ini juga kita mengecewakan orang dan menyakiti hati orang. Apakah kita harus agung-agungkan bagaimana perlakuan orang terhadap kita? Kita bumbui, rempah-rempahi, kita kasih jahe, kita kasih serai, betul saudara? Supaya jadi masakan yang enak. Saya mau tanya, yang sakit itu siapa? Dia atau kita? Kita yang sakit loh saudara. Hati Yusuf dia bebaskan dari luka terhadap abang-abangnya. Makanya pada waktu dia bertemu, dia nggak bilang begini, oh iya bang, saya ingat loh bagaimana perlakuan kalian terhadap saya. Emangnya enak dijual? Emangnya enak jadi budak? Pada waktu kita Tuhan angkat, jujur loh saudara, kita kuat semua masa lalu kita. Kita bilang, lu lupa ya? Hah? Sakit loh. Betul Bapak Ibu? Kita bilang, berat loh saya pikul. Dalam kesendirian saya di Mesir, itu gak gampang. Saya mau curhat sama siapa? Di saat saya difitnah, saya harus masuk penjara. Gak ada orang yang peduli terhadap saya. Kamu pikir menjalani hidup kesendirian di negeri orang itu gampang, itu mudah? Tapi Yusuf tidak demikian. Makanya akhirnya luar biasa Tuhan angkat dia. Amin saudara. Sampai akhirnya cincin kerajaan Firaun bisa beri ke dia. Setelah aku, gak ada orang lain selain engkau. Bapak Ibu, harga yang harus kita bayar itu juga dihargai oleh Tuhan. Amin. Seberapa besar engkau menghargai dalam perjalanan hidupmu untuk setia kepada Tuhan, sebesar itulah penghargaan Tuhan. Dan berlakulah firman Tuhan, apa yang kita tabur itu kita tuai. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Saya merenung saudara, Tuhan gak gampang jadi Yusuf ya. Dalam kesendirian kita di rantauan Bapak Ibu, kita bisa share ke orang lain. Betul saudara? Kita ada dalam komunitas, betul? Sesama jemaat, ibu-ibu kita bisa share. Saya punya masalah, tolong doakan saya. Tapi Yusuf dia mau share ke siapa Bapak Ibu? Karena waktu dia di Mesir, dia sebagai seorang budak. Berat harus berjalan. Tapi waktu bertemu sekali lagi saudara, apakah Yusuf ungkit? Bapak Ibu, ungkit gak dia? Gak. Dia cuma bilang, kalian mereka yang jahat. Ya, itu fakta Bapak Ibu. Itu fakta. Kalian mereka yang jahat. Tapi yang rohani luar biasa, yang akhirnya meneduhkan semuanya. Akhirnya hati kakak-kakaknya berbunga-bunga. Tapi Allah pergunakan untuk kebaikan. Ternyata saudara, Allah izinkan Yusuf menghadapi deraan yang hebat. Karena endingnya adalah supaya ayah ibunya, supaya perjanjian Allah kepada Abraham yang firman Tuhan katakan bahwa aku akan membuat engkau keturunanmu diberkati seperti banyaknya pasir di laut dan bintang di langit. Engkau akan jadi bangsa yang besar. Dan Allah izinkan Yusuf harus masuk dalam penderitaan. Untuk apa? Untuk memelihara bangsa. Seringkali kita berpikir masalah itu adalah akhir dari segala-galanya.
Tapi sikapi masalah itu, bahwa ada janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidupku. Amin. Asalkan responku benar. Aku percaya ada berkat Tuhan dalam masalahku. Amin Bapak Ibu. Masalah untuk kita naik level, masalah untuk kita boleh menggapai berkat Tuhan. Coba kalau Yusuf akhirnya hanya tinggal di sini, lain lagi cerita. Betul Bapak Ibu? Betul. Allah izinkan dia akhirnya harus ada di Mesir. Seringkali kita bilang begini, kayaknya Mesir itu adalah akhir dari hidup saya. Masalah itu akhir dari segala-galanya. No Bapak Ibu, tidak sudah. Justru masalah itu ada lompatan buat kita untuk melihat janji Tuhan tergenapi. Makanya jangan cepat-cepat kita bilang, Tuhan, jangan ada masalah dalam hidup kita. Justru masalah itu Tuhan hadirkan untuk memperkuat otot iman kita. Amin Bapak Ibu. Semakin kita kuat. Waktu Yusuf dalam kesedihan, Bapak Ibu, dia mendapat perhatian dari Potifar. Berarti dia menunjukkan juga bagaimana dia punya tanggung jawab yang besar. Dan itu dia tunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang budak yang baik. Betul saudara? Ya, dia jaga hati dia. Makanya waktu istri Potifar mau ganggu dia nggak bergeming, nggak apa-apa, masuk penjara, tidak masalah. Berarti Yusuf dia percaya penuh kepada Allah. Dia tidak berusaha untuk cari aman terhadap diri dia. Seringkali lewat masalah kita mau cari aman. Betul saudara? Bagaimana nih supaya cepat selesai? Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Saudara dan saya harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala perkara, berarti dalam segala perkara, baik dalam masalah maupun tidak masalah. Jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lewati, kita lupa tentang segala perkara. Makanya akhirnya Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, kita bergejolak hati ini. Kita marah sama Tuhan. Kita mau yang happy itu mendatangkan kebaikan. Tapi justru di saat kita merasa terpuruk, tapi akhirnya iman kita kepada Tuhan itu akhirnya akan menjadi kesaksian yang hidup. Amin Bapak Ibu. Dan itu dialami oleh Yusuf. Nah saudaraku yang kekasih, tanggung jawab menerima yang terbaik dari Tuhan seperti apa? Pertama Bapak Ibu, slide berikut, hidup dalam ketetapan Allah. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan Tuhan mau kita jangan hidup dalam perbuatan daging, tapi hiduplah dalam perbuatan roh. Tuhan mau itu, karena perbuatan daging itu telah nyata. Akhirnya ada perseteruan, ada perselisihan. Betul Bapak Ibu? Nah Tuhan mau, kalau kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, seringkali jujur saudara, kita banyak berdoa, kita klaim begini, Tuhan, bukankah Engkau berjanji aku akan naik dan bukan turun, aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, aku klaim janji-Mu. Seolah-olah kita mau ingatkan Tuhan, dan kita mungkin berpikir Tuhan itu lupa. Makanya kita dengan penuh kepercayaan kita bilang, kami klaim Tuhan. Saudara, klaim itu bukan lewat perkataan. Amin Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah perbuatan kita. Amin. Yang Tuhan mau adalah perbuatan kita. Saudara, dalam hidup kita, jangan kita hanya kedepankan pikiran. Head, heart, hand. 3 H ya. Kalau saudara hanya kedepankan head, kepala kita, akhirnya kita selalu memperhitungkan untung rugi. Betul kan Pak? Logika kita yang jalan. Tapi yang Tuhan mau adalah hati. Untuk apa Bapak Ibu dibekali dengan begitu banyak pengetahuan firman, tapi hati kita tidak ada? Betul saudara? Terus akhirnya tidak ada action, tangan kita untuk melakukan. Jadi harus ada keseimbangan. Yang namanya dalam penggembalaan kita juga membekali jemaat, betul? Supaya jemaat ini juga jangan mudah terombang
ambil. Akhirnya kita adakan pengejaran yang benar. Ya, teologi progresif ya. Nah, kalau akhirnya kita tidak tertanam dalam penggembalaan yang benar, akhirnya Bapak Ibu kita mudah terombang-ambing. Betul Bapak Ibu Saudara? Mana yang ngetren, yang lagi viral itu kita ikut. Betul? Bukan seperti itu. Tuhan gak butuh pengetahuanmu lebih dari segalanya. Tapi yang Tuhan butuh adalah hati. Nah, begitu hati buat Tuhan, akhirnya Tuhan mau juga ada action, ada tangan yang melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Hidup dalam ketetapan Allah. Berani gak kita berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kita punya prinsip asal Bapak senang, bukan Saudara. Tuhan mau betul-betul ibu-ibu dan bapak-bapak dan saya kedepankan hati kita untuk Tuhan. Berani gak kita mau hidup dalam kekudusan? Seperti Yusuf, dia tetap memelihara hidup dalam kesucian, gak apa-apa menderita. Amin Saudara. Dan penderitaan itu tidak akan selama-lamanya. Amin. Percaya Saudara, tidak akan selama-lamanya. Karena yakinlah Saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan sanggup untuk meluputkan kita kalau memang sudah saatnya. Amin Saudara. Apakah dengan ingetin Tuhan seolah-olah Tuhan lupa? Kak Saudara, segala sesuatu firman Tuhan berkata akan jadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Tanggung jawab kita adalah lakukan apa yang Tuhan tahu. Amin. Tuhan gak buta Bapak Ibu. Ya, Tuhan gak lupa ingatan, sehingga akhirnya kita seolah-olah mau ingetin Tuhan. Tuhan bukankah janjimu? Tuhan bukankah janjimu? Loh, percaya Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, janjinya tetap tergenapi. Amin. Janji Allah akan kedatangan Mesias. Saya mau bertanya, apakah itu tidak digenapi? Tuhan Yesus datang. Berikutnya Saudara, hidup dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah. Amin. Di saat kita punya persoalan apa Ibu? Ibu-ibu khususnya marah ya. Nah, apa respon kita? Kesel. Saudara, waktu saya urus maaf orang-orang seperti ini, memang hidup dalam persungutan. Tadi juga saya sadar, aduh Tuhan, tapi ya manusia bilang ya, justru kan kita harus menguasai masalah itu. Betul Bapak Ibu? Bukan masalah yang kuasai. Kalau masalah yang kuasai saya Saudara, betul saya bisa gila Bapak Ibu. Ya, satu orang aja yang gila di keluarga-keluarga uring-uringan, apalagi ini banyak orang. Yang jujur aja, saya tidak mau orang katakan jaga image ya. Kalau nggak dengan pertolongan Tuhan Saudara, wah saya bisa gila. Tiap hari dipertontonkan hal-hal yang aneh-aneh. Orang aja bilang makan tempe melulu sakit perut juga lama-lama. Istilahnya sebenarnya sih nggak sakit perut ya, orang kerja bilang sakit perut. Apalagi Saudara kelakuan yang aneh-aneh. Akhirnya satu ketika saya sadar, ya memang harus mengucap syukur apapun yang ada. Akhirnya puji Tuhan kan Saudara, bisa lolos. Jadi memang yang Tuhan mau, hati kita buat Tuhan saja. Amin Saudara. Masa depan kita, Yusuf waktu di Mesir, dia juga gak berpikir masa depan dia seperti apa nanti. Apa sih yang diharapkan dari seorang budak ada di negeri orang? Jujur Saudara, tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi Tuhan merancang yang baik. Amin Saudara. Tuhan tahu yang terindah. Terus mengucap syukur. Ibu-ibu mengucap syukur kan? Ada cuan, ada hepeng, enggak? Mengucap syukur. Saya urus orang ini Bapak Ibu. Satu hari 50 kilo Bu. Satu hari 50 kilo. Satu bulan 1,5 ton Pak. Saya pusing kan? Tapi saya bilang begini, kalau saya mikirin ekonomi, saya gila. Saya bisa mikirin ibu-ibu aja mikirin satu keluarga cuma 2 anak, kita udah pusing ya. Tuhan, bagaimana ini? 74 orang.
Anak ada 8. Anak saya yang 1 udah menikah, ya. Dia dokter, menikah dengan anak gembala di Karawang, menggembalakan sekarang, Pak. Ya, anak saya nomor 2 kemarin diperkenalkan PDP nanti. Nah, udah tamat kuliah. Saya hidup dengan 6 anak, Bapak Ibu. Anak paling kecil itu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Mereka adalah karunia Allah buat saya. Jangan tadi Bapak ketawa, boy 8. Enggak, Pak, anak-anak saya 2. Selebihnya anak bonus dari rumah. Waktu saya bawa ke sekolah, ibu-ibu muda dengan anaknya. Tiba-tiba anak saya bilang begini, Mami, yang ibu muda, astaga, apa iya udah ubanan masih dipanggil Mami? Saya bilang, ya ini anak saya. Oh, ya mungkin berpikir Pak Ali produktif sekali ya, bapaknya ya, punya anak yang kecil. Nah Bapak Ibu, mikirin sekolah, semua sekolah di Marsudiri ini. Kalau saya pikirin itu terus, saya pusing Bapak Ibu. Tapi saya percaya Dia adalah Allah yang setia. Amin saudara. Nah, saya bersyukur saudara, sampai saat ini Tuhan pelihara. Jadi ibu-ibu cuma ngurus 1, 2 anak, 5 anak, mungkin 10 anak. Ini 74 loh. Ditambah 6, 80. Kira-kira pengeluaran tiap bulan berapa? 1,5 ton 1 bulan. Bapak Ibu, belum lauk pauk Bu. Ya, belum operasional. Kira-kira pusing gak? Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau ada bagian, dan bagianku adalah percaya dan bersyukur. Amin Bapak Ibu. Ya kita mau buat apa dalam hidup ini? Mau protes sama Tuhan? Mau marah? Kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah? Selain kita datang berserah, hidup dalam kebenaran, bagian kita kerjakan, taat dan setia. Selebihnya bagian Tuhan. Amin. Seringkali kita tukar-tukar saudara. Ya kita mau, kita nggak ngerjakan apa-apa. Kita mau bim salah bim abrakadabra semua ada. Salah Bapak Ibu. Yusuf masuk dalam sumur, masuk di penjara, baru dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita mau yang enak-enak. Tidak ada saudara dalam toko Alkitab dicatat Tuhan angkat perjalanan hidupnya lempeng-lempeng. Betul nggak Pak? Kasih contoh 1 orang. Gak ada. Abraham keluar dari Ur Kasdim, perjalanan hidupnya berat. Siapa lagi? Paulus, Petrus, siapa lagi Bapak Ibu? Yusuf, Ayub, banyak saudara. Tapi lihat semua happy ending. Benar Bapak Ibu? Karena apa? Mereka tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Yang terakhir, melayani dan jadi berkat. Amin. Melayani jadi berkat. Itulah Yusuf. Akhirnya dia jadi berkat buat saudara-saudara. Akhirnya mereka berkumpul kembali. Amin Bapak Ibu. Jadi berkat. Lewat masalah kita percaya Tuhan mau itu memberkati banyak orang. Amin. Kalau saya tidak urus orang ini, saya tidak punya kesaksian saudara. Ya. Dan saya bersyukur ke Tuhan. Saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Dari sekian banyak perempuan, saya salah satu. Urus mereka sampai saat ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Orang yang setia memelihara iman, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada tanah perjanjian kita masing-masing. Amin. Ya. Itu janji Tuhan saudara. Jadi jangan cepat-cepat marah dan bergejolak kalau Bapak dan Ibu lagi nangis saat ini. Bilang, lewat masalah ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat masalah ini Tuhan mau angkat saya dan jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan, karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Jangan takut lewat masalah yang ada. Saya closing saudara. Pada akhir Tuhan mempercayakan kami 3,6 hektar tanah yang ada di desa Cibadak. Dan di tempat itu kami sedang bangun satu tempat yang bisa saya katakan satu pusat untuk kita anak-anak Tuhan bisa datang beribadah memuji Tuhan. Ada rumah retreat di sana. Dan Tuhan kasih tempat yang luar biasa.
Supaya apa? Di tempat itu ada banyak orang datang untuk memuji Tuhan. Dalam perjalanan apa? Bukan tanpa air mata. Dan kita yakin saudara, Tuhan akan melimpahkan kita. Amin. Pada janji Tuhan. Jangan takut lewat masalah yang kita hadapi. Jangan takut lewat sakit penyakit. Amin saudara. Itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan